Halo, selamat siang teman-teman semuanya. Halo, ini suaraku masuk nggak ya? Masuk, Kak. Oke. Oke, sebentar ya. Lagi disiapin dulu materinya. Mungkin sebelum mulai, kita perkenalan dulu ya mungkin ya karena ini pertemuan pertama. Jadi sebelumnya perkenalkan teman-teman, di sini aku sebagai tentor TIU sama ATIU atau matematika gitu. Nah, namaku Dania gitu. Di sini yang akan mungkin beberapa hari ke depan atau next pertemuan lagi membersamai kita dalam belajar matematika gitu. Nah, di sini untuk hari ini itu dipasrai buat membahas beberapa materi itu ya. Salah satunya berkaitan sama perbandingan gitu. Untuk materinya aku share screen dulu. Oh iya, nanti kalau misal suara kakak agak terputus-putus, mohon konfirmasinya ya. Soalnya aku nggak tahu kalau misal nanti putus dan ternyata suaraku nggak jelas gitu. Gitu. Nanti akan kuulangi lagi kalau kalian eh, nanti konfirmasi ke aku gitu. Oke ya, bisa dimengerti teman-teman? Bisa, Kak. Oke. Ya. Sebentar. Oh, belum aku buka materinya. Aku buka, Mas. Oh, teman. Guys, aku share screen dulu. Oke. Eh, untuk yang pertama ini ya teman-teman, hari ini pertemuan pertama kita mungkin akan membahas yang tidak jauh-jauh dari apa itu perbandingan ya. Ada perbandingan macam-macam tuh, ada perbandingan dia itu perbandingan umur, perbandingan senilai, tak senilai. Terus nanti ada perbandingan yang dicampur gitu sama pokoknya persentase, diskon dan lain sebagainya gitu ya. Di sini nanti kita tidak eh, konsepnya analitis ya, jadi tidak menghafal rumus gitu. Jadi dipahami konteks soalnya, terus nanti masuknya kemana gitu. Untuk yang pertama ini perbandingan senilai. Oke, jadi yang perlu difahami di sini adalah perbandingan itu secara garis besar sebenarnya ada dua tuh. Dia senilai ataupun dia nggak senilai atau berbanding terbalik gitu. Orang biasanya ngomongnya kalau nggak berbanding terbalik ya tak senilai. Maksudnya gimana? Senilai sama tak senilai itu maksudnya gimana? Jadi kalau kiri itu angkanya itu naik, yang di kanan juga naik. Namanya perbandingan kan kita membandingkan dua hal ya teman-teman. Gitu. Contohnya gini ya. Sebenarnya nih model kayak gini tuh logika juga bisa kan ya kan. Jadi kayak 8 botol itu harganya kan 60.000. Kalau satu botolnya berarti kan tinggal dibagi 8 aja itu. Nah, terus pertanyaannya kan 3 botol tuh. Ya udah Kak, tinggal kamu kalikan 3 aja. Tapi yang mau aku tekankan di sini adalah konsep dari perbandingan senilai itu sendiri itu seperti apa gitu. Itu ya. Maksudnya gimana? Jadi contoh gini, ada soal cerita tuh. Ya udah kita tulis angkanya. Kita tulis angkanya menurut ceritanya gimana. 8 botol itu
60.000. Nah, pertanyaannya adalah harga 3 botol. Sekarang aku tanya, kalau 8 botol harganya itu 60.000. Berarti kalau 3 botol kemungkinan harganya akan lebih murah dari 60.000 atau lebih mahal. Gimana teman-teman? Syaraku masuk kan? Masuk, Kak. Nah, kira-kira gimana? Kalau 8 itu harganya 60.000. Kalau kita cuma beli 3, kira-kira harganya lebih murah atau lebih mahal dari 60.000? Lebih murah. Lebih murah. Jadi ini itu pasti kurang dari 60.000 gitu. Nah, maksud dari senilai itu apa? 8 ke 3 angkanya kan berkurang tuh. Dia turun kan? Ini yang kiri itu turun angkanya. Nah, di sini juga turun 60. Pokoknya dia kurang dari 60 gitu. Kan dia angkanya juga turun juga toh. Nah, ini maksud dari senilai itu gitu. Gitu. Nah, caranya gimana? Tinggal kamu kalikan silang. Pertanyaannya kan ini toh. Pertanyaannya ini kan, harganya untuk 3 botol itu berapa? Kita misalkan X gitu. Nah, X itu caranya adalah kita kalikan silang. 8X sama dengan 3 dikali 60.000. X-nya adalah 3 dikali 60.000 ya dibagi 8 gitu. Itu caranya kayak gitu. Jadi kira-kira berapa? 60.000 ya, 60.000 tuh dibagi 8. Berarti kan 8 kali berapa? Yang mendekati 60. 8 kali 8 7 kali berapa? 2, Kak. Jangan dua dong. Ini 60 soalnya. Jadi kan 6 tuh, 6 dibagi 8 kan, gitu. 6 dibagi 8 kan nggak bisa. Jadi 60.000 tuh, 60.000 dibagi 8, gitu. Jadi 8 kali berapa? Kali nek 7, 7 kali 8 itu kan 56 kan? Nah, terus sisa 4. Kita kan masih punya 0,3 tuh. Gitu. Jadi 40.000 dibagi 8 itu 5. Nah, gitu. 7.500 kalau segini. Benar nggak itu? Suaranya astagfirullahaladzim. Bentar ya guys. Bentar, bentar. Gitu. Nah, tinggal nanti kamu kalikan sama 3. Itu hasilnya. Nah, sesuaikan sama ini. Itu untuk konsep dari perbandingan senilai. Nah, kebalikannya senilai apa? Tak senilai. Tak senilai itu konsepnya adalah kalau yang senilai kan kiri itu turun, yang kanan juga turun. Kiri naik, yang kanan juga naik. Kalau tak senilai itu kebalikannya. Kalau yang kiri itu nilainya turun, kalau yang kanan harus naik gitu. Maksudnya gimana? Contoh gini. Adi mengendarai sebuah mobil selama 5 jam dengan kecepatan rata-rata 46 km. Nah, tulis aja sesuai sama soalnya. 5 jam. Terus 45 kilometer per jam. 5 jam itu dengan kecepatan 45 kilometer per jam. Berapa kecepatan yang harus ditambah? Yang harus ditambah. Berarti kan pertanyaannya kamu harus tahu kecepatan di sini nih. Jadi kalau kamu nulisnya kecepatan itu di kanan ya yang bawahnya yang kanan itu ya harus angka kecepatan juga gitu. Pertanyaannya adalah dalam waktu 2 jam itu kecepatannya butuhnya berapa kan gitu. Jadi logikanya adalah gini, 5 jam menjadi 2 jam. Kemungkinan itu yang awalnya kamu tuh butuh waktu 5 jam, terus sekarang biar lebih cepat, artinya biar jadi 2 jam. Berarti kecepatannya harus kamu tambah atau harus kamu kurangi dari yang awalnya 45 kilometer ini. Harus ditambah. Betul, harus ditambah. Nah, harus ditambah berarti kan dia lebih dari 45. Jadi ini nih nanti dia nambah ya 45 ke X ini kan nambah angkanya. Sedangkan 5 ke 2 itu angkanya berkurang. Nah, itu maksudnya dari perbandingan berbalik nilai atau tak senilai gitu. Nah, caranya gimana? Caranya sekarang enggak saling kali silang lagi, enggak. Karena dia berbanding terbalik kan. Makanya sekarang caranya adalah kalau kita nyari X itu adalah atas
kalikan yang atas dibagi yang bawah-bawah ini. Gitu. Jadi 5 kali 45 dibagi 2. Jadi atas kali atas dibagi bawah. Gitu. Nah, ini pasti benar. Asal kalau yang kiri itu waktu, ya yang kiri yang semuanya waktu. Kamu tulisnya waktu semua. Jangan ini 5 terus 5 jam terus yang di bawahnya 5 jam kamu tulisnya kecepatan. Nah, gitu. Jangan. Pokoknya harus seimbang, balance gitu. Nah, ini pasti benar. Nah, ini adalah untuk X. Kalau modelnya itu dia perbandingan berbalik nilai. Nah, baru nanti kamu kerjakan nih 5 dibagi 2, 45 dibagi 2 atau 5 dibagi 2 deh. 2,5 ya. 45 kali 2,5. 5, 4 kali 5, 20, 22, 10, 9, 5, 2, 11. 112,5. Apakah ini yang dicari? Enggak. Pertanyaannya adalah penambahan kecepatan ya. Kecepatan yang harus ditambah. Yang awalnya itu 45 km per jam. Sekarang biar bisa sampai dalam waktu hanya 2 jam itu harus ditambah kecepatannya menjadi 112,5. Berarti penambahannya itu kan selisihnya gitu. Jadi penambahan itu adalah 100, penambahan kecepatannya adalah 112,5 dikurangi 45 km per jam gitu. Ini hasilnya berapa? Belakangnya harusnya 5 ya, karena gini kan, belakangnya kan dikurangi 45 kan. 45 itu sama aja 45,0. 5, 12 kurangi 5 itu 7. Berarti yang belakangnya 7,5. Kan ini. Berarti jawabannya yang D. Kayak gitu loh. Itu adalah konsep dari perbandingan senilai sama senilai. Oke, sampai sini ada pertanyaan bisa dipahami kan? Maksud dari kenapa dia dianggap senilai sama tak senilai gitu. Itu. Terus, oke. Sebenarnya ada cara yang lebih efisien ketika kamu malas untuk menganalisis dia ini senilai apa nggak senilai. Pakai satu rumus aja, tapi ya kamu harus hafal rumusnya. Hafal rumusnya. Jadi H sama dengan W dikali T. Bentar. Di nomor ini, suatu pembangunan gedung dapat diselesaikan oleh 60 pekerja dalam waktu sebulan. Berarti kan 60 pekerja itu kan dalam waktu 10 bulan ya. Pertanyaannya adalah bulan ini bulan. Berarti kamu nulis 8 bulan ya jangan di bawahnya 60 tapi di bawahnya yang 10 bulan. 8 bulan. Nah, ini berarti pekerjanya itu harus ditambah atau harus dikurangi gitu di sini. Kira-kira. Jadi Harus ditambah. benar harus ditambah. Berarti kan ini naik, ya angka di sini naik, yang di sini turun kan? Berarti dia perbandingannya tak senilai. Jadi baru nih nek tak senilai berarti nanti X sama dengan 60 karena atas kali atas ya 10 dibagi 8 gitu. Nah, coba kita pakai rumusnya ini. H sama dengan W dikali T. Nah, ini kita nggak perlu nganalisis dia mau senilai atau nggak senilai. Nggak, kita baca aja langsung masukin ke sini-sini sini gitu. Nggak perlu kita harus, oh ini senilai, oh ini nggak senilai, berarti harus dibalik. Nggak. Jadi gini, H itu adalah hasil, W itu adalah waktu, T itu adalah apa? Tenaga gitu. Jadi tinggal dimasukin di bawah-bawahnya aja. Jadi H itu adalah sama dengan W dikali T. Ini kita anu ya, pakainya bahasa Indonesia ya. Karena kalau dalam bahasa Inggris, T itu kan time. Jadi kalau di fisika biasanya itu T jadinya kan waktunya gitu. Tapi ini HWT ini kita dalam bentuk bahasa Indonesia. Hasil, waktu, sama tenaga. Gitu ya. Nah terus kita baca suatu pembangunan gedung gitu kan. Gedung diselesaikan oleh 60 pekerja. Berarti ini kan tenaga ya. Jadi tenaga itu adalah ya jelas tenaga, waktu jelas. Nah, yang menjadi pertanyaan nih hasil. Hasil itu apa? Hasil itu adalah segala sesuatu yang dikerjakan oleh si tenaga ini. Gitu. Itu. Jadi saat ini kan hasilnya itu adalah berapa? Nggak ada. Di sini nggak ada. Apa yang dikerjakan? Ya yang dikerjakan ya gedung ini kan.
Ya kamu mau nulis H tetap H ya nggak masalah. Mau kamu tulis apa yang dikerjakan gedung-gedungnya aja gedung aja gitu. Itu gedung dikerjakan oleh 60 pekerja. Kamu nulisnya di bawahnya 60 set gitu. Dalam waktu 10 bulan. Berarti di bawahnya 10 di bawahnya sorry di bawahnya waktu. Jadi gini 10 bulan. Nah, terus kamu pakai tanda per. Yang ini kan yang 10 sama 60 itu kan di kanan ya. Jadi dia jadi satu unit, pernya satu aja gitu. Terus lanjut ceritanya. Jika harus selesai dalam waktu 8 bulan, oke, 8 bulan berarti di bawahnya 10, gitu kan? Berapa tambahan pekerja yang harus dibutuhkan? Tambahan pekerja yang harus dibutuhkan. Berarti kan kamu harus tahu pekerja sekarang itu berapa kan? Jadi di kita misalkan X di sini, gitu. Nah, baru nanti tambahannya baru kamu selisihkan antara 60 sama yang baru kan gitu. Nah, terus yang kedua ini yang di sini apa? Kita isi apa? Ya sama gedung gitu loh karena dia mengerjakan hal yang sama gitu cuma di sini yang berubah itu adalah waktunya gitu konsepnya gitu nah terus kalau udah kayak gini gimana ya kita kerjakan biasa aja ini kan gedung bisa sama-sama dibagi sama gedung gedung dibagi gedung kan satu ini angkanya satu jadi berubah jadi satu gitu nah terus habis itu kita nggak peduli dia mau senilai apa nggak senilai nggak masalah yang penting caranya sama langsung kita anggap senilai semua langsung kita kalikan silang jadi artinya 8x sama dengan 10 dikali 60 x artinya adalah 10 dikali 60 dibagi 8 gitu nah ini 60 dibagi 8 600 lah langsung ya 600 dibagi 8 itu kira-kira berapa Kak? Tadi kan udah sempet yang kita ngitung 60 ribu, 60 ribu atau 600 tadi dibagi 8 kan 75 tadi ya kan dibagi 8 kan 7 kan tadi ini 56 di sini 40 gitu jadi 60 dikurangi 56 kan sisa 4 nolnya ke sini 40 dibagi 8 dapatnya 75 ya kan berarti Berarti X-nya adalah 75 gitu. Itu adalah pekerja yang sekarang. Nah, pertanyaannya adalah, ini kan sama ya, tuh. Nih, kok kita mau pakai konsep yang satu rumus ini kita nggak perlu mikirin dia senilai apa nggak senilai, atau langsung aja. Kita tahu konsepnya dia tak senilai, makanya langsung atas kali atas dibagi yang bawah. Gitu. Kira-kira enak yang mana terserah kalian mau mengerjakan dengan model yang seperti apa. Yang penting paham konsepnya dan ya bisa aja gitu. Ini kan sama nanti dapatnya 75 kan. Nah, terus pertanyaannya adalah berapa tambahan pekerjanya? Tambahan pekerjanya adalah berarti yang awalnya 60 sekarang jadi 75. Berarti selisihnya berapa? 15 kan? Berarti di sini 75 dikurangi 60 itu artinya adalah 15 pekerja. Begitu. Itu kira-kira di sini ada pertanyaan. Jadi, nek aku pakai perbandingan itu satu rumus ini aja, jadi tidak perlu bingung dia mau senilai apa nggak senilai. Gitu. Tapi ya konsekuensinya adalah kalian harus bisa membedakan antara mana yang tenaga, mana yang mengerjakan apa dan apa yang dikerjakan. Gitu. Itu ya. Sampai di sini ada pertanyaan nggak? Kalau nggak, aku lanjut. Aman, Kak. Oke, sip kalau aman. Nah, kalau yang ini ya, kan perbandingan juga kalau kalian baca. Wati dan empat temannya mengerjakan 100 baju selama 10 hari. Namun ingin dipercepat jadi 5 hari. Berapa orang yang diperlukan? Berarti ini kan juga perbandingan. Oke, kita pakai cara yang gampang aja. HWT tadi. Empat temannya, Wati dan empat temannya. Berarti di sini totalnya ada berapa? Ada 5 kan? Orangnya. Berarti kan 5 gitu. Terus mengerjakan 100 baju. Berarti di sini adalah 100 baju. Karena 100 yang dikerjakan. Hasil itu adalah yang dikerjakan gitu loh. Waktu jelas satuannya pasti hari, menit, jam, ya satuan-satuan waktu itu 10. Nah, pertanyaannya, namun ia ingin dipercepat menjadi berapa? Menjadi 5 hari. Berarti di sini jadi 5 hari.
berapa orang yang dibutuhkan agar baju yang dikerjakan itu selesai. Berapa orang lagi. Berarti nanti penambahannya. Penambahannya itu berapa. Jadi orang yang sekarang untuk mengerjakan baju tersebut agar selesai dalam waktu 5 hari itu berapa? Kita cari dulu. Ya kan? Terus yang di sini apa? Di sini. Ini tetap 100 ya. Karena di sini pertanyaannya kan mengerjakan 100 baju tuh. Ternyata agar baju yang dikerjakan itu selesai ya kan tadi yang dikerjakan 100 baju jadi ini nggak berubah tapi kalau misal ada pertanyaan eh, berapa orang lagi untuk menyelesaikan 1.000 baju dalam waktu 5 hari misal kayak gitu nah berarti baru di sini kita ganti 1.000 gitu ya jadi menyesuaikan ini kondisional hanya itu menyesuaikan sama soalnya gitu nah ini kan hilang-hilang tuh nah sebenarnya di sini bisa langsung kalian kerjakan jadi di apa di atas ini gini-gini. Jadi ini dicoret sama ini ya. Ini dapetnya kan satu sama satu. Nah yang ini kan sama-sama di sisi kanan tuh. Dan dia per kan, artinya kan 10 dikali 5 per 5x. Nah ini kan langsung bisa kita kerjakan dulu sebenarnya. Baru kita kalikan silang. Jadi ini kan hilang satu, ini satu, terus ke sana berarti tinggal x sama dengan 10. Nah gitu. Nah apakah jawabannya 10? Enggak, bukan ini ya. Karena pertanyaannya adalah berapa orang lagi. Yang awalnya itu kita itu mengerjakannya 5 orang, sekarang jadi 10. Berarti penambahannya ada 10 dikurangi 5. Jadinya 5 orang. Gitu. Itu ya. Oke, kita masuk, aduh, kita masuk ke soal perbandingan yang dia agak sedikit perlu berpikir lagi gitu. Jadi gini, dia ceritanya agak panjang. Suatu proyek ditargetkan akan selesai dalam waktu 30 hari jika dikerjakan oleh 24 orang pekerja dengan asumsi kemampuan semua orang sama. Setelah pekerjaan berjalan selama 12 hari, pekerja berhenti. Nah, ini kan logikanya gini ya. Nih, awalnya kan dia tuh mau dalam waktu 30 hari. Ini tanggal 1 sampai tanggal 30. Jadi 1 bulan full tuh. Itu sebuah proyeknya tuh pokoknya harus kelar gitu loh. Dalam waktu 30 hari kan gitu. Nah, gini, setelah pekerjaan berjalan selama 12 hari, oke, berarti ini tanggal 1 sampai tanggal 12. Kira-kira di sini nih, dia kerja di sini. Ini kerja nih. Kerja 24 orang. Nah, terus setelah tanggal ini. Nah, setelah tanggal 12 itu setelah pekerjaan berjalan selama 12 hari, pekerja berhenti beberapa waktu, berhenti beberapa waktu. Nah, ini kita nggak tahu. After tanggal 12-an, berarti ngitungnya dari tanggal 13. Dari tanggal 13 ke tanggal berapa, itu kita nggak tahu. Ibaratkan X gitu kan. Karena harus selesai sesuai target, ketua pelaksana proyek menambahkan ini libur ya. Libur berarti kan nol ya, nol pekerja. Artinya nggak ada yang kerja kan kalau libur gitu. Eh, ya, kok end tadi. Nah, terus kan nggak ada yang kerja ya di sini nol gitu loh. Lah habis habis dia libur nih sampai hari ke 30 selesai. Ini pekerjanya yang awalnya 24 dia ditambah 12 lagi. Berarti 24 ditambah 12. Ini adalah total yang bekerja gitu. Nah, ini bisa kita cari ini kan yang ditanya adalah dia tuh libur sampai tanggal berapa gitu loh. Atau dia ini berapa lama? Berapa kan kalau kamu tahu tanggal ini, kamu tahu berapa lama mereka libur gitu loh. Nah, caranya gimana? Caranya kita pakai rumus H, W dikali T gitu. Gitu. Sama, awalnya gini kan, 30 hari itu 24 pekerja. Jadi 30 hari ini adalah target. Target harus selesai tuh, gitu kan. Hasilnya apa? Hasilnya nggak ada di sini. Hasilnya ya proyek ini. Tapi ini beda sama yang tadi. Kalau yang tadi kan perbandingan.
Jadi yang tadi itu eh, hasilnya kan ya dia proyek ya. Kamu tulis proyek kan gini. Terus nanti di sini ya proyek juga. Ya yang berubah kan waktu. Tapi kalau yang soal yang ini tuh yang berubah itu ada ceritanya gitu loh, panjang gitu. Gitu. Jadi bukan model perbandingan sesederhana yang tadi gitu. Waktunya, targetnya ini kan harus selesai di hari ke 30, berarti waktunya 30 hari dengan 24 pekerja. Berarti logikanya adalah berapa pekerjaan gitu. Jadi di sini ini adalah pekerjaan. Pekerjaan, total pekerjaan. Jadi setiap orang ya, setiap orang itu menghasilkan berapa pekerjaan ya. Taunya ya dari ini, dalam waktu 30 hari untuk 24 orang ini berapa pekerjaan yang mereka harus selesaikan. Berarti ya rumusnya kan perkalian ya udah tinggal kalikan aja 30 kali 24 gitu. Jadi kan 12 72 720 itu adalah total pekerjaannya. Nah, jadi dengan cerita yang ini nih, kita harus menyelesaikan total 720 pekerjaan itu. Oke, kita pelan-pelan. Dari tanggal 1 sampai tanggal 12 kan gitu ya. Menurut timelinenya tadi kan. Dari tanggal 1 sampai tanggal 12 itu kan ada 12 hari. Dia kerja sesuai standar yang ada. Jadi awalnya 24 ya tetap 24. Berarti di sini kamu menyelesaikan, ini kan target nih. Nah, realita di sini nih. Ini realita. Jadi 12 dikali 24 itu adalah yang dikerjakan selama 12 hari. Jadi stuck sampai di sini nih. Itu dia berkurang berapa pekerjaannya gitu. Jadi 12 dikali 24, 8, 4, 4, 2, 8, 8, 2. Jadi 288 gitu. Nah, terus habis itu di tanggal 13 ya kan libur nih, kita nggak tahu kan. Waktu liburnya kita nggak tahu nih, X. Nah, nek libur itu kan otomatis nggak ada yang kerja ya. Berarti pekerjaannya kan nol. Artinya, bilangan berapapun kalau kita kalikan nol, nol. Nah, sisa pekerjaannya, ini sisa sekarang ya. Sisa sekarang ya kan 288 dikurangi nol ya tetap 288. Ini sampai di sini nih. Sampai di hari ke X gitu. Nah, habis di hari ke X, setelah hari ke X ini kan gini berarti kan ini W ini T. Nah, kita nggak tahu kan di sini habis hari ini nih, kita nggak tahu juga waktunya di sini kan. X ke 30 itu kan kita nggak tahu berapa lama. Nah, pekerjaannya kita tahu 24 ditambah 12 karena tadi 12 pekerja ditambahkan. Buat apa ngejar target tadi loh. Gitu. Jadi di sini T-nya kita ganti dengan 24 ditambah 12 berapa? 6, 36 gitu. Nah, waktunya adalah 288 kita dibagi 288 dibagi 36. Bisa apa enggak gitu. Nah, kira-kira berapa? Ini ada nggak ada yang Oh, bentar. Ini kan belum kita kurangi ya sisa pekerjaannya. Ini kan aku nulisnya itu yang dikerjakan. Oke? Jadi di sini nih ada yang ke skip. Jadi di sini kita harus yang dikerjakan itu kan 288 ini kita kurangi dulu gitu. Jadi 720 dikurangi 288 ya 2. 12 dikurangi 8, 4. 6 dikurangi 2, bukan, ini 11 dikurangi 8 ya. 11 dikurangi 8 itu 3 kan. Di sini 3 tuh. Terus di sini kan 6 dikurangi 2 jadinya 4. Nah, ini adalah tadi sampai tanggal 12 gitu. Ya, ini sisa pekerjaannya tuh sisa gini. Nah, habis itu kan nol pekerja ya, nol pekerja ya. Kita ulang di sini, kita ulang. Jadi nol pekerja kan tadi kan, berarti nol di sini dalam waktu dia liburnya kita nggak tahu. Anggap berapapun kita kalikan nol pasti hasilnya nol. Nah, sisa sekarang sampai tanggal X ini itu sisa pekerjaannya adalah ini 432 gitu, 432. Lah habis itu
Ini kan wak H, bukan H, W dikali T ya, W dikali T ya. Nah, T-nya ini kan sekarang jadi 36 ya, 24 ditambah 12 kan jadi 36 nih. Di 36. Nah, waktu libur di sini nih, bukan waktu libur, waktu kerja setelah libur. Jadi, waktu kerja setelah libur, nek dari persamaan ini, kan kita masih punya 432 pekerjaan gitu loh, yang harus dikerjakan oleh 36 orang ini lah. Dalam waktu berapa harus selesai gitu loh. Gitu. Nah, ini berarti W-nya adalah 432 itu 432 dibagi 36 gitu. Nah, baru gini. Nah, ini tuh 36 3 3 ditambah 4 ya, berarti 7. Ini 72 dibagi 36 dapatnya adalah 12. Berarti di sini adalah 12 hari. Nah, di sini kan 12 hari nih. Ini 12 hari. Di sini tadi kerjanya 12 hari. Padahal targetnya itu kan 30 hari. Berarti kemungkinan dia libur di sini nih. Jadi di sini nih kan totalnya itu 30 hari. Terus dia udah kerja di awal tadi kan. Di awal ini kan 12 hari. Terus habis itu di akhir juga 12 hari. Sisanya yang di sini berapa? Ini berapa gitu. Berarti kan 6 hari, betul nggak? Jadi di sini ini 24 ditambah X sama dengan 30 hari. Di sini X sama dengan 30 dikurangi 24. Dapatnya 6 hari. Gitu. Jadi jawabannya adalah yang 6. Itu kira-kira ada pertanyaan nggak? Aman? Masih aman? Kak, itu 36 dari mana ya, Kak? 36 dari mana? Oke. Ini loh dari dia kan awalnya pekerjanya tadi 24 ya. Eh, iya 24 ya. Nah, terus gini, ketua pelaksana proyek menambahkan 12 pekerja. Ini. Ya logikanya dia itu udah libur lama biar waktunya sesuai target, sesuai sama target yang ada, ya pasti ditambah dong pekerjanya. Gitu. Makanya ini ada penambahan sebanyak ini, 12 orang. Jadi di sini 36 gitu. Oke? Aman? Aman, Kak. Oke, sip. Jadi gitu. Nanti kita misalkan nih pekerjaannya itu total yang harus dikerjakan itu berapa orang kan di sini kemampuan semua orang sama gitu loh. Gitu. Terus ngikuti aja ceritanya gitu. Makanya enak, kita pakai satu rumus ini buat semuanya. Buat perbandingan yang tadi, senilai nggak senilai, sama perbandingan yang model cerita kayak gini. Gitu. Terus, ini coba 1:37 menit, ini sekarang 1:37 ya. Coba sampai 1:40 bisa nggak? Kalian pegang kertas sama pulpen, coba 3 menit, tak tungguin, coba ngerjain yang ini. Bisa nggak? Ini 1:37 ya kan? Nanti 1:40 kita bahas. Dicoba dulu.
Oke, gimana? Dapat? Halo? Dapat tidak? Kayak kita bahas ya. Ini suaraku masuk? Masuk, Kak. Oke, oke, kita bahas ya. Suatu proyek dalam waktu 20 hari dengan 18 pekerja gitu kan. Jadi, nanti timeline-nya gini. Bikin timeline 20 hari kan antara sampai tanggal 20. Nah, terus setelah 6 hari pelaksanaan berarti sampai tanggal 6 hari. Sampai tanggal 6 hari, sampai tanggal 6. Jadi 6 hari kan. Ini kerja, 6 kerja gitu. Nah, tulis dulu H, W, T, target. Tulis. Terus dalam waktu targetnya itu kan 20 hari, tenaganya adalah 18 pekerja. Berarti total pekerjaannya berapa? Total pekerjaannya yang harus dikerjakan berapa? Berarti kan 20 dikalikan 18. Berarti kan 36 sama 0, 360 gitu kan. Nah, terus habis itu ini masih normal. 6 hari pelaksanaan itu normal nih. 6 hari. Tulis bawahnya 6 hari. Habis itu dalam dengan 18 tenaga. Berarti 18 kali 6 berapa? 8 kali 6 itu 48 ya? 108. Berarti di sini 108 sama dengan. Nah, ini sisa pekerjaannya itu 2, 4, terus ini, benar nggak? 5 ya. Ya kan, 360 dikurangi 108. Bener 4 ya. Ya kan ini sini 10 dikurangi 8. Sisa 5. Ya kan, 5, benar. Terus 3 dikurangi 1. 2, 5, 2. Nah, habis itu proyek diberhentikan berarti istilahnya libur nih nggak ada yang kerja ya itu 4 hari berarti after tanggal 6 kamu hitungnya di tanggal 7 7 sampai berapa 4 hari itu sampai tanggal berapa 7 8 9 10 4 hari kan berarti sampai tanggal 10. Nah ini dia 0 pekerja nah, kan berarti 0 nih 0 ini 4 hari nah ya kan 0 ya kan sisanya tetap toh 252 gitu kan. Nah, terus jika di hari ke-12, oke, berarti di sini di hari ke-12. Nah, padahal sedangkan tadi tuh liburnya kan cuma sampai tanggal 10, berarti logikanya di sini ini kerja 1 hari di sini loh, 1 hari ini kerja di tanggal 11. Nah, habis itu kan di hari ke-12, nah dihentikan kembali. Nah, baru nih 12 itu selama 3 hari, berarti 12, 13, 14 berarti sampai tanggal 14 ini 3 hari libur lagi. Nah, ini kerja gitu. Kerja. Berarti ini aku lanjutkan di sini ya. H, W, T. Sisanya tadi kan 252 tuh. Nah, W-nya itu di sini. 1 hari dia kerja dengan tenaganya ya masih 18 orang ini gitu 18 berarti 4 nah terus 4 dikurangi 1 3 2 3 4 nah ini adalah sisa pekerjaan pada tanggal ke-11 habis tanggal 11 3 hari dia libur sampai tanggal 14 pertanyaannya adalah pekerja yang ditambah di sini nih after tanggal 14 berarti startnya startnya di sini itu setelah penambahan pekerja itu ada di tanggal 15 gitu jadi 15 sampai 20 itu berapa hari 15 16 17 18 19 20 berarti ada 6 hari di sini ada 6 hari kerja dengan tambahan pekerja yang kita nggak tahu itu yang ditanyakan kan. Berarti kan di sini sama dengan W-nya itu 6 hari. Lah tenaganya di sini itu. Nah, T-nya adalah 2 3 4 dibagi 6. 2 3 4 dibagi 6 gitu. 2 3 dibagi 6 dapatnya berapa? Kalau 4
itu kan 24, berarti nggak nyampe 4, berarti 3 aja. 3 kali 6, 18. Berarti 3 masih 2 ya, berarti 5, 5, 4. 5, 4 dibagi 6, itu 9 ya. 9 kan? 9 kali 6 kan 54. Gitu. Jadi dapatnya adalah 39. Ini 39 orang sekarang. Nah, awalnya adalah 18 orang, sekarang jadi 39. Berarti penambahan orangnya berapa? Berarti kan 39 itu dikurangi 18 orang. Itu adalah penambahan pekerja. Gitu. Nah, ini 9 kurangi 8 kan 1. 3 dikurangi 1, dapatnya 2. Berarti dapatnya adalah 21 orang. Itu adalah penambahannya. Gitu. Itu ya. Oke, ini di sini ada pertanyaan nggak? Aman? Masih aman? Aman, Kak. Oke, kalau aman aku lanjut ke materi berikutnya. Nah, ini ada beberapa soal. Nanti kalau PPT-nya aku kirimkan, boleh teman-teman nanti buat dikerjakan. Selanjutnya, bentar ada chat apa ini? Oke, jaringan gimana, Fitra? Maksudnya jaringanku yang jelek atau kamunya yang jaringannya yang nggak bagus? Izin Bu, jaringan saya Bu. Oh, oke. Oke, siap. Nanti ini ada recordnya kok. Kalau misal nanti sampai di sini, soalnya kalau mau tak ulangin, nanti kita nggak selesai materinya gitu ya. Ya Nek Bu. untuk bagian ini nanti tolong dicek lagi gitu. Kita mau next ke materi selanjutnya. Nah, ini juga masalah perbandingan, tapi konsepnya beda lagi nih. Makanya aku bilang perbandingan itu banyak banyak konsepnya, banyak perbandingan. Tapi sebenarnya ya gitu-gitu aja untuk perbandingan tuh gitu. Ini konsep bekerja bersama ya. Nah, gini toh, seorang kambing dapat menghabiskan rumput di lapangan selama 4 minggu. Jadi kambing kambing itu 4 minggu. Oke ya. Terus sapi itu 3 minggu. Oke, siap ya. Kambing itu 4 minggu, sapi itu 3 minggu. Nah, pertanyaannya adalah, eh, dia ini menghabiskan bersama-sama ketika kambing plus sapi ini bersama-sama itu berarti berapa berapa waktunya gitu kan, berapa minggu. Kalau di sini minggu-minggu ya minggu kan gitu. Nah, terus pertanyaannya tapi hari ya, berarti Kak, nanti dapatnya kita konversi ke hari gitu karena opsinya hari. Nah, tapi itu nanti dulu, kita konsep yang ini dulu. Sebenarnya ini ada cara cepatnya. Ibaratnya ini A, ini B, cara cepatnya itu adalah A dikali B per A ditambah B itu langsung dapat. Tapi ini akan menjadi masalah ketika objeknya itu 3, 4, 5. Jadi bukan dua. Jadi rumus ini itu hanya digunakan untuk 2 objek aja. Gitu. Kalau misal objeknya itu sampai 3, sampai 4, nah ini enggak, ini rumus ini enggak berlaku. Karena ya beda gitu loh. Nanti konsepnya enggak dapet gitu. Nah, ini kita pakai yang ini ya. Ini kan jadinya 4 dikali 3 per 4 ditambah 3. Jadinya kan berapa? 12 per 7. Ini minggu. Pertanyaannya adalah hari. Berarti 12 per 7 minggu. Ini berapa hari kan gitu. Ini kita bagi satu satu minggu itu kan 7 hari ya. Itu kita bagi 7 atau kita kalikan 7. Cara konversinya. Dibagi 7 atau dikali 7. Kira-kira. Jadi ini dikali 7 ya. Jadi ini tuh dikali 7 karena satu minggu itu 7 hari. Kenapa gitu? Konsepnya aslinya gini. Kalau bingung dia antara dibagi 7 atau dikali 7 gini. 12 per 7 dia kan minggu. Tunyanya minggu tuh. Maunya itu kan hari. Berarti ini
apapun yang terjadi kita kalikan ya. Dia kan maunya itu hari, berarti minggu ini harus hilang. Berarti kamu tulis per di sini minggu juga gitu. Sedangkan dia kan maunya hari, harinya jangan kita munculkan karena ini yang dicari gitu. Nah, minggu ini hilang kan nanti. Nah, gitu. Jadinya gini. Nah, sedangkan angka yang di sini apa gitu kan? Kamu tahunya 1 hari 7 minggu atau 7 minggu atau 1 minggu 7 hari? Kan 1 minggu kan? Ini kan 1 minggu 7 hari, bukan kebalikannya. Bukan 1 hari 7 minggu. Ini kan salah gitu. Makanya ini yang benar 1 minggu 7 hari gitu. Ini coret minggu-minggunya coret. Nah, ini kan sisa gini 12 per 7 dikali 7 hari. Harinya kan tetap nanti. Nah, ini punya 7 di atas bawah sama di atas atas gitu. Nah, berarti jawabannya adalah 12 hari gitu. Itu cara konversi satuan. Caranya gitu. Kalau bingung dia kali atau dia harus dibagi gitu. Jadi jawabannya ini. Nah, ini itu akan salah ketika gini. Nih, 6 jam, 4 jam ini 12 jam. Berarti ini kan ada 3 tuh objeknya. Apakah aku langsung 6 kali 4 dikali 12 dibagi sorry, dibagi 6 ditambah 4 ditambah 12? Ini salah. Ini tidak akan dapat gitu. Karena konsep aslinya itu dia didapat dari seper waktu bersama itu adalah 1/4 waktu kambing ditambah 1/4 waktunya sapi gitu. Aslinya itu dari sini. Kenapa harus 1/4 gitu? Karena ini satu lapangan ya. Ibaratnya itu nggak ada angkanya kan. Ya udah satu lapangan. Kita ibaratkan satu aja gitu. Nah, kenapa satu? Ini dari rumus ini ya sini. J K W. Jadi ini tuh kecepatan makan. Kecepatan makannya, kecepatan makan ya yang dipakai tuh. Kenapa 1/4? Kecepatan ini kan K ya. J per W, oke? J, J per W. Nah, ini kan per W-nya di bawah kan. Nah, J-nya itu dianggap itu tuh ya lapangan itu loh, jarak itu loh. Nah, itu ibaratnya sama kayak apa yang dimakan itu. Kan satu lapangan full gitu. Makanya ini jadinya 1/4 gitu. Itu asli uh, rumus aslinya tuh gitu. Nah, jadi kan ini 1/W bersama gitu kan. Bersama gitu kan. Nah, ini sama dengan 1/, kambing. Waktunya kambing. Dan ini kan 4 minggu tadi kan 1/3. Nah, di sini kita tahu 1/W bersama, maksudnya makan bersama-sama itu adalah samakan penyebutnya. Penyamaan penyebut itu kan 4 kali 3 ya. Karena lihat angka yang paling gede. Angka yang paling gede kan 4. 3 bisa jadi 4 nggak bisa. Berarti langsung perkalian. 4 dikali 3. Nah, terus isi yang di sini itu adalah perkalian silangnya. Gitu. Jadi di sini ini jadi 3, di sini jadi 4. Hasilnya itu gitu. Nah, ini kan 1/W bersama. Ini kan dapatnya tuh 7/12. Nah, pertanyaannya kan ini, waktu bersama. Kamu kalikan silang. Nah, toh, berarti kan 12 kali 1 sama dengan 7 WB. Artinya 7 WB itu adalah 12. WB itu 12/7. Nah, sama kan dapatnya gitu. Nah, itu konsep A kali B per A ditambah B ya ini dari sini. Tapi kalau 3 kan enggak. Kalau 3 kan 1/6 ditambah 1/4 ditambah 1/12. Nah, ini kan apakah kamu langsung kalikan ini? Kan enggak, gitu loh. Nah, ini kan 6, 4 sama 12. Angka paling gede berapa? 12. 6 bisa jadi 12 enggak? Bisa. 4 bisa enggak? Bisa. Berarti ini kita pakai angka 12 gitu. 6 biar jadi 12 itu kali berapa sih? Kali 3 kan? Berarti di sini 3. Atau 12, kok 3 sih? 2 ya? 2. 6 kali berapa biar jadi 12 kan 2. Berarti kan artinya 12 dibagi 6 itu dapat 2. 2 kalikan 1 gitu. Ini juga 12 dibagi 4 dapat 3. 3 kalikan 1 3. Tambah 12 bagi 2, 12 1 ya udah 1. Berarti 5 6 per 12 gitu. Nah, terus kita balik kan ini hasilnya 1/W bersama kan. Nah, bersamanya kan kita balik bersamanya. Itu kita balik, berarti jadinya 12/6. Artinya adalah 2
jam gitu. Jadi P-nya itu 2, di sini 2. Berarti 2 sama 2. Berarti sama kan? Kayak gitu. Jadi aslinya ini pakai rumus ini gitu. Kamu bisa pakai rumus cepat A kali B per A ditambah B ketika dia hanya untuk 2 objek. Kalau 3 objek, 4 objek, 4 objek itu jangan pakai rumus cepat ini gitu ya. Itu untuk konsep makan bersama gitu. Oke, sampai situ ada pertanyaan. Sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada kan? Kalau nggak ada, aku lanjut. Ini, dia ini gabungan ya, antara tadi kerja bersama-sama ketika dengan berapa objek yang dikerjakan gitu. Jadi ini konsepnya mix. Kenapa aku bilang gini? Coba kita baca. Mesin A memproduksi 60 roti. Berarti kan kamu tulis mesin A. Pokoknya soal cerita matematika tulis aja mesin A itu 60 roti. Terus dalam waktu 30 menit. Nah, ini yang pertama nih. Nah, terus mesin B itu adalah 20 roti itu 10 menit. Oke? Terus waktu yang dibutuhkan kedua mesin bekerja bersama gitu. Ini kan dua objek, berarti bisalah langsung kita pakai A kali B ditambah di per A ditambah B gitu. Tapi kan tadi itu gini ya konsep yang ini ya. Ini kan satu lapangan itu 4. Satu lapangan itu 3 gitu. Berarti kan sesuatu yang dimakan itu tuh sama gitu loh nilainya. Sedangkan di sini ini kan sesuatu yang dikerjakannya kan beda toh. 60 sama 20 berarti kita harus bikin ini kondisi di mana ini sama-sama 60 atau sama-sama 20 gitu. Terserah mau kamu bagi ke 20 atau kamu mau kalikan 20 ke berapa biar jadi 60. Anggaplah kita mau sama-sama 60 biar jadi 60 ya. Biar apa? Biar ini tuh hasil di sini ini sama gitu loh. Karena kita bisa pakai rumus yang A kali B di per A ditambah B ketika dia ini sama. Jadi gini ya, berarti kita mau jadikan 60 semua. Berarti kan di sini udah 60 nih, 60 roti, ini 30 menit. Nah, sedangkan yang di bawah itu biar jadi 60 itu kan kita kalikan 3. Ya kan? Berarti di sini kita kalikan 3. Berarti kalau di kiri ini kita kalikan 3, berarti menitnya juga kita kalikan 3. Karena ini adalah senilai. Gitu. Jadi logikanya kamu buat roti makin banyak, makin lama kan? Gitu loh. Nah, makanya ini kalau kita kalikan 3 ya karena juga kalikan kita 3. Tapi kalau misal ini bukan menit sama roti, bukan hasil sama waktu. Misal jumlah orangnya nih, misal di sini yang diketahui itu jumlah orangnya. Di sini misal jumlah orang sama waktu. Jadi kan jumlah orang itu T ya, T sama waktu. Waktu. Nah, ini kan dia semakin cepat waktunya, semakin kecil waktunya. Ini kan T-nya makin banyak kan. Nah, kalau kayak gitu kan berarti kalau yang kiri kita kali, yang kanan kita bagi. Pokoknya kebalikannya kalau kayak gitu. Tapi kan ini kan selaras gitu loh. Makin banyak rotinya ya makin lama waktunya. Berarti kalau rotinya kita kalikan 3 ya waktunya kita kalikan 3 gitu. Berarti di sini jadinya 60 roti itu sama dengan 30 menit juga karena 10 kali kan 3 gitu. Oke, ini udah dapat menit. Berarti tinggal kita ini A, ini B. Berarti waktu bersama bersama itu adalah A kali B per A ditambah B. Artinya 30 dikali 30 dibagi 30 ditambah 30. Berarti 30 kali 30 di per 60 ya. Set itu 15 gitu. Jadi 15 menit. Ingat, ini 15 menit ini kan untuk mengerjakan 60 roti ya. Berarti 60 roti ini udah dalam keadaan waktu bersama-sama, udah dalam keadaan mesin A sama mesin B ketika dia bergabung gitu. Jadi roti set gitu. Itu 15 menit
Nah, pertanyaannya adalah membuat 240 roti. 240 roti. Ini dalam waktu berapa? Kan gitu. Nah, bisa langsung kita kalikan silang. Karena apa? Karena ya makin banyak rotinya pasti makin lama. Ini kan dia naik, dia di sini juga naik. Oh. Jadinya di sini X sama dengan 240 dikali 15, ini artinya sama dengan 60 gini kan. X sama dengan 240 dikali 15 dibagi 60. Ini 4 kali 15 dapatnya 60. Berarti dapatnya adalah di 60 menit. Itu untuk dia mesin A sama mesin B bekerja bersama-sama dalam mengerjakan 240 roti. Itu butuh waktu 60 menit gitu. Sampai sini ada pertanyaan? Oke, aman? Kalau aman aku lanjut. Kalau nggak ada pertanyaan. Aman, Kak. Oke, sip. Nah, ini kita masuk nih ke perbandingan jenis yang kesekian kalinya. Perbandingan umur. Model yang pertama, itu Andi banding Budi itu 2 banding 3. Berarti A banding Budi, A banding B itu 2 banding 3. Nah, terus habis itu B banding C, itu adalah 2 banding 5. Pertanyaannya adalah mereka bertiga ya. Itu 75 totalnya. Berarti A ditambah B ditambah C itu adalah 75. Nah, buat nyari satu-satunya ini ya kan A ditambah B ditambah C ya. Berarti harusnya ada bandingan A banding B banding C, bukan satu-satu gini. Ini kan dia bentuknya 2, berarti ini harus kita blend biar jadi satu perbandingan aja. Caranya adalah ini jadi gini, set, gini, N. Ini kali, ini kali, ini kali. Artinya A banding B banding C itu sama dengan 2 dikali 2 banding 2 dikali 3 banding 3 kali 5. Nah, 4 banding 6 banding 15. Ini adalah perbandingan untuk A banding B banding C. Nah, pertanyaannya adalah si Andi ini. Ya, berarti Andi, berarti A kan. Perbandingannya si A itu berapa? 4. Oke, berarti Andi itu 4. 4 per total dari semua ini. Karena apa? Karena yang diketahui kan totalnya juga. Itu berarti total perbandingannya juga. Itu 4 ditambah 6 ditambah 15 dikali 75. Nah, ini dapatnya berapa? Kan 4 per 15. Iya ya, 15 kan? Iya. Berarti kan 10 ditambah 15. Berarti 25 nih. Dikali 75. Gitu. Sama dengan ini 3, 12. Nah, ini si Andi itu dapat 12. Lah, ini misal soalnya aku ubah. Misal mereka bertiga itu tuh gini, jumlah dari Andi dan Caca misal. Nah, berarti kan logikanya adalah kamu cari Andi dulu, terus baru kamu tambahkan. Nah, itu lama. Stepnya berkali-kali lipat gitu. Nah, ini ada cara langsungnya adalah perbandingannya ini langsung aja jumlahkan. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya kan jumlah Andi plus Caca ya. Berarti kan perbandingan si Adi sama si Caca aja langsung kamu tambahkan. 4 ditambah 6. Pernya masih sama. Jadi di sini pernya itu masih 25 itu untuk bentar, bentar. 4 ditambah 4 tambah 6. Reguler, Kak. Sama apa 5? Mas kurang 1 nek, Mas. 4 ditambah 6. Nah, pernya adalah 25 ya tadi tetap dikali 75 gitu. Nah, ini 3 ya kan. Terus
Ini 10 dikali 3. Nah, ini berarti total si Andi sama si Caca itu langsung bisa dapat kita 30 tanpa harus tahu totalnya si Andi itu berapa, totalnya si Caca itu berapa gitu. Nah, kebalikannya kalau misal ditanya selisihnya misal si Budi deh. Selisihnya si Budi sama si Caca. Berarti pernya ini tetap, tapi yang atas ini ya selisihnya si B sama si C gitu. Berarti kan antara 6 sama 15 ini selisihnya berapa sih? Gitu. Itu langsung bisa kamu perkan sama ini, terus kita kalikan 75. Itu menyesuaikan aja soalnya itu. Gitu. Itu ya untuk jenis yang pertama itu seperti itu. Terus untuk yang jenis yang kedua adalah kamu tahu soal-soal umur itu yang biasanya tuh umur sekarang dia ini segini, umur 4 tahun yang akan datang atau umurnya 4 tahun dia yang lalu gitu. Nah, itu kira-kira apa? Nah, ini kita itu sebenarnya pakai konsep permisalan sih gitu. Konsep permisalan. Nah, sekarang unstabil. Banyak banget ya yang pakai ya. Oke, bentar-bentar. Ini kok unstabil jaringannya. Tadi keputus kan ya? Ulangi deh. Sekarang, sekarang Tata itu kita misalkan itu T gitu kan. Untuk L, Lina, kita misalkan L. Berarti T banding L itu adalah 1 banding T banding L itu adalah 1 banding 2 kan gitu. Terus gini, jika 4 tahun yang lalu berarti ternyata 4 tahun yang lalu berarti kan T eh berarti T dikurangi 4 tahun ya, berarti dikurangi 4 tahun yang lalu kan, berarti dikurangi 4 banding L dikurangi 4 itu sama dengan 1/4. 1 banding 4 aku nulis gini ya nggak masalah, aku nulis gini ya nggak masalah ya, yang atas ini nggak masalah, yang dua juga nggak masalah gitu. Itu hanya penulisannya aja. Nah, berarti kan untuk kita tahu umurnya si T atau si L harus variabel aja yang diketahui. Sedangkan ini ada 2, berarti harus ada 1 variabel yang kita hilangkan. Caranya ya dari sini. Ini yang dalam kita kalikan yang dalam, yang atas kita kalikan yang atas gitu. Jadi artinya ini L sama 1, T sama 2. Artinya 2T itu adalah L dikali 1, artinya atau kali L gitu. Berarti L itu adalah 2T. Nah, udah kita ganti aja si L ini. Jadi T dikurangi 4 per L-nya kita ganti 2T. 2T dikurangi 4 sama dengan 1/4 gitu. Nah, udah. Terus kita kalikan silang. 4 dikali T dikurangi 4 sama dengan 2T dikurangi 4. Oke. Nah, ini 4T dikurangi 16 sama dengan 2T dikurangi 4. Nah, ada T. Berarti ke sini kan 4T dikurangi 2T sama dengan 16-nya minus kita ganti ke kanan. Jadinya positif. Berarti 16 dikurangi 4. Di sini 12, di sini 2. T-nya adalah ketemu 6. Ini umurnya si Tata. T nggak ada plus minus, berarti T sekarang. Pertanyaannya adalah Lina 5 tahun yang lalu. Berarti kan L kurangi 5. Gitu. Sedangkan L itu adalah 2T. 2T dikurangi 5. Nah, T-nya kita ganti pakai angka 6. Nah, ini 12 dikurangi 5 sama dengan 7. Gitu, itu untuk permisalan. Jadi umur tuh nggak ada rumusnya, nggak ada rumus tentang pastinya. Yang penting kamu paham konsep dari perbandingan itu gimana gitu loh. Ini kan logikanya ya, T banding L itu 1/2. Berarti yang lebih tua itu kan si L kan. Karena dia dua angkanya tuh 2 gitu loh. Gitu. Nek nggak bisa melogika kayak gitu ya segampang gini aja. Ini pasti ini trik, aku kasih trik dalam sama dalam, luar sama luar, ini pasti gitu. Kalau nggak bisa melogika T bisa melogika ya T banding L itu 1/2. Berarti artinya adalah
eh, L, umurnya L itu pasti 2 kalinya T gitu. Karena L sama T ini kan lebih tuaan yang L gitu. Nah, ini sama kayak gitu. Jadi 2/3 ya kan. F ya, Fauzan kamu misalkan F. Sofi misalkan S, berarti F sama dengan 2/3 S gitu. 6 tahun yang akan datang jumlah umur mereka. Berarti kan aslinya jumlah umur mereka kan F ditambah S gitu kan. Tetapi jumlah umur mereka yang 6 tahun yang akan datang. Berarti ketika 6 tahun umur F-nya 6 tahun yang akan datang, berarti kan F ditambah 6 ditambah S-nya 6 tahun yang akan datang juga kan. Kalau F-nya Fauzannya 6 tahun ya ya Sofinya ya 6 tahun yang akan datang juga. Jadi jangan cuma plus 6-nya itu cuma satu langsung gini. Enggak, konsepnya enggak gitu. Gitu. Jadi dua-duanya kita tambahkan 6. Tambah 6 sama dengan 42 gitu. Nah, tinggal ini kan ada perbandingan. Kamu masukkan aja ke sini salah satu yang mau dihilangkan dahulu. Nanti baru balik lagi. Misal mau F yang kamu ganti ini, misal F kamu ganti 2/3 S, ya udah 2/3 S. Nah, ini kan dapat satu variabel nanti. Jadi ketemu S, habis ketemu S nanti ketemu F gitu. Itu nanti bisa dilanjutkan ya. Oke? Sampai di sini dulu ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada, aku lanjut ke materi diskon. Aman? Ada pertanyaan tidak? Oke, kayaknya nggak ada ya. Kalau nggak ada, aku lanjut ke diskon aja. Ini masih banyak soalnya, nanti bisa dikerjakan. Nah, ini kita konsep diskon. Diskon itu, teman-teman. Sebelumnya, aku konfirmasi dulu. Suaraku masuk kan? Halo, halo? Halo, ini masuk apa enggak ya? Aku nggak masuk gitu. Minta konfirmasinya, teman-teman. Masuk, masuk, Kak. Oke, siap. Nah, kita masuk ke diskon ya. Diskon. Diskon itu konsepnya adalah potongan harga. Berarti yang harganya awalnya misal 75.000, dia dapat potongan 15% harga yang harus dibayar. Logikanya gini, kamu dapat potongan segini. Kamu hitung dulu kan 15% dari harganya. Terus kamu kurangi. Itu sebenarnya kayak gitu. Tetapi itu akan kamu membutuhkan waktu lebih lama karena mengerjakannya jadi 2 step. Jadi saranku adalah ketika yang ditanya itu berapa yang harus dibayar, ya berarti dari total 100%. Kalau misal beneran bayar semua nggak ada potongan ya, itu kan 100%. Nah, dia ada potongan harga 15%. Berarti dikurangi 15%. Ini adalah yang harus dibayar. Paham ya? Gitu. Nah, berarti yang harus dibayar itu langsung aja 100 dikurangi 15 gitu. Dapatnya 85. 85%, baru 85% ini kita kalikan harga normalnya. Membeli 3 buku masing-masing, bentar, masing-masing ya ini ya 75.000 itu masing-masing. Berarti kan untuk 3 item dia baru dapat diskon. Berarti kamu harus nyari 3 buku dulu. Berarti kan pakai perbandingan tuh. 3 itu dapat 75.000. Sorry. 3 itu, sorry, 1 itu adalah 75.000. Nah, pertanyaannya itu adalah 3 ya kan? 3 itu berapa? Kan gitu. Berarti kan dikalikan silang aja kan artinya. Berarti kan 75 kali 3. Di sini 75.000 kali 3. Nah, ini persen ya di sini ya. Berarti kan 85 per 100 artinya persen itu dikali 3. Nah, ini 0,2 kita hilangkan. Berarti tinggal 85 kali 75 kali 3. Itu nanti bisa dihitung. Nah, hasilnya berapa? Daripada kamu nanti ngitung 15% dulu, dapat terus kamu kurangi itu harga ini. Tuh, kamu kurangi kan nggak gitu ya. Nah, kayak gitu bisa tapi lama. Terus aku yang mau aku eh,
tekankan adalah diskon itu ya, kita ngitungnya itu satu-satu. Jadi nggak boleh diskon itu langsung kayak gini contoh. Sebuah swalayan berikan diskon 25%, yang artinya nih 25% diskon pertama, lalu mendapatkan potongan diskon yang kedua. Berapa total potongan? Berarti berapa total diskonnya kan gitu, total diskonnya. Terus kamu kalian gampang, oh 25 berarti sama 20, berarti total potongannya apakah langsung boleh kita tambahkan? Nggak boleh, karena apa? Diskon itu harus dihitung satu-satu, walaupun ya kan dia di diskon pertama tuh 25%. Nah, habis itu kita tahu harga bayarnya itu berapa. Nah, itu didiskon lagi gitu loh. Ya pasti harganya beda kalau kamu ngitungnya langsung 45% itu didapat dari potongan yang pertama sama potongan yang kedua gitu. Nggak boleh kayak gitu ya. Diskon itu harus dihitung satu-satu. Jadi misalnya ini nggak ada harganya ya. Kita misalkan harganya 100 ribu lah biar gampang. Nah, potongan yang pertama itu kan 25% ya. Berarti bayarnya, bayar pertama itu adalah 100% dikurangi 25%, artinya 75%. Oke? 75% tuh. Ini dari 100 ribu. Nah, ini adalah total bayar yang pertama. Nah, habis itu bayar yang kedua kena diskon lagi. Dikasih diskon lagi tuh. Dua. Bayar yang kedua itu adalah 20% ya, berarti kan artinya 100% dikurangi 20%. Nah, berarti dia harus bayar berapa? Bayarnya cuma 80%. Benar, 80%. Dari apa? Dari ini yang telah didiskon tadi. Dari yang telah dikenakan potongan tadi, yang ini nih. Gitu. Jadi tinggal 75% dikali 100. Nah, ini kan langsung bisa sekaligus kan? Gitu. Ini artinya gini, 75 per 100 dikali 100 ribu gitu. Nah, ini nolnya 4. Kena 4. 1, 2, 3, 4. Nah, masih 2 tuh. Berarti 75 kita kalikan 8. 7 kali 8, 56. Ya kan, tambah 4, 60. Tambah 02. Berarti kan 60 ribu. Berarti sekarang setelah didiskon 1, didiskon 2, itu kita cuma boleh bayar, cuma diharuskan bayar 60 ribu. Padahal harga aslinya itu 100 ribu. Berarti kena potongan berapa coba? Kan 40% kan diskonnya. Gitu. Itu ya. Makanya ini dapatnya itu 40%, bukan ini. Bukan ini ya. Jangan langsung, oh lah ya berarti potongannya 25 tambah 20, 45. Enggak kayak gitu. Harus dihitung satu-satu. Gitu ya. Nah, kalau ini kira-kira bisa nggak? 3 barang dengan harga ini. Setiap pembelian 8 pieces ini didapatkan diskon. Berarti ini kita pakai perbandingan dulu. 3 barang itu harganya 45.000. Nah, kita itu mau beli 20 kan? 20 dan setiap 8 barang ya, itu baru dapat diskon. Gitu. Jadi 20 ini kita bagi 8, 8 sama sisanya berarti 4. Biar apa? Biar 20 gitu loh. Nih, ini kan setiap 8 ini nanti dia dapat diskon. Setiap segini dia dapat diskon. Diskonnya itu 20%. Diskonnya itu 20%. Berarti yang harus dibayar adalah 80%. Di sini bayarnya 80%. Nah, yang 4 ini bayarnya 100% karena dia nggak dapat diskon. Minimal dapat diskon kan dia dengan total pembayaran setiap pembelian 8% gitu kan. Tuh. Nah, terus berarti kita cari dulu harga 8% ini berapa. Sorry, harga 8 barang ini berapa? 8 barang. 8 barang ini berapa? Ini gini. Berarti X. Kalau 345, 8 kan pastinya harusnya lebih banyak ya. Berarti ini senilai. Kita kalikan silang. Berarti 8 dikali 45.000 dibagi 3 gitu. Ini 15 dikali 8. 40
12, 120 gitu. Jadi dapatnya adalah 120. Ini itu harga asli 100%. Ketika dia didiskon 20% kan bayarnya berarti cukup 80% ya. Berarti kita kalikan 8 ini setelah bayar 8 item itu 80% dikali 120. Set. Ini nolnya kan nanti berkurang 2 ya, berarti tinggal 12. Kita kalikan 8. 12 kita kalikan 8. Oke, 96. Nolnya sisa 3. 96.000. Gitu. Nah, 96.000 itu ini tok. Berarti di sini juga 96 nih, 96K. Di sini 96K. Nah, kalau ini 4 barang, berarti kita harus cari juga. Sebenarnya tiga barang itu kan 45.000. Nah, 4 barang ini berapa? Nah, berarti kan 45.000 kita kalikan 4 bagi 3. Ini 15 kali 4 itu dapat 60.000. Nah, ini kan 96 berarti gini nanti. Nah, ini 60 Kak. Nah, ini kan 96 kali 2 artinya kan 96.000 ditambah 96.000 artinya kan 96 kali 2 itu dapat 12. 9 kali 6, 9 kali 2 dapatnya 18. 18 ditambah 1 jadi 192. Nah, ini 192 ya, itu ketika sampai di sini 16 barang doang. Padahal kita kan butuhnya 20 ya. Ini aja 192. Di bawahnya, berarti kan 192 ditambah 60. 2, terus 9 ditambah 6 kan 5. Nah, belakangnya yang 5. 2, yang belakangnya 52 kan cuma ini. Berarti di sini jawabannya. Begitu. Itu kan mix ya antara diskon sama perbandingan. Gitu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Masih 5 menit. Ini nanti kita tinggal Oke, itu ya. Kalau nggak ada pertanyaan, aku sebentar ya. Oke. Nah, tadi setelah kita ngomongin perbandingan ya dari yang paling basic, perbandingan senilai tak senilai. Terus nanti tadi ada perbandingan yang agak analitis sedikit, ada ceritanya gitu kan. Terus ada perbandingan umur, kemudian tadi juga ada diskon. Nah, kita masuk ke untung rugi nih, laba. Jadi kalau yang di diskon tadi itu tuh posisinya kita adalah sebagai, oke,
kita sebagai pembeli dan penjual. Kenapa? Karena di tengah-tengah tuh biasanya untung rugi itu artinya kayak kita tuh beli barang, terus kita jual lagi. Nah, kita untung apa rugi kayak gitu loh. Gitu. Makanya di sini dikenal adalah HB itu harga beli sama dikenal juga HJ atau harga jual. Harga beli di sini harga jual gitu. Nah, biasanya kalau di buku-buku itu tuh ada rumus khususnya ya. HB itu gimana, HJ itu gimana. Tapi aku tidak apa ya, tidak menyarankan untuk menghafal rumus itu, tapi pakai logika aja, teman-teman. 25% ya, laba. Namanya untung. Logikanya adalah namanya untung ya. Pasti kan kamu jualnya itu pasti lebih mahal, ya kan? Dari apa? Dari kamu beli gitu, berarti HJ ini untung ya, untung itu kan atau laba itu kan harga jualnya selisihnya loh, untungnya itu berapa kan gitu, dikurangi harga beli gitu, karena harga jualnya pasti lebih mahal. Kalau posisinya itu rugi, nah itu baru kebalikannya, berarti HB dikurangi HJ, karena biar apa, biar ini biar anunya enggak negatif gitu, biar hasilnya angkanya nggak negatif gitu. Nah, persen, persennya itu per harga beli selalu. Ini juga gitu. Terus kali 100% ini adalah, nah, ini adalah apa? Ini adalah rumus untung. Nah, udah kalau kita pertanyaannya di sini apa sih harga beli sebenarnya? Tinggal masukin di rumus ini aja yang kita pakai logika itu loh. Jangan dihafalin rumus HB itu apa sih, harga beli itu apa sih, harga jual itu apa gitu. Nggak perlu gitu. Ini kan Rene telah menjual baju dengan harga, berarti ini kan harga jual ya, dan dia untung gitu kan. Berarti di sini nih, untung 25%, tulis 25%. Nah, terus harga jualnya itu adalah 95.000. Dikurangi, pertanyaannya kan HB ini, harga beli. Nah, terus dibagi harga beli. Ini dikurung dikali 100%. Nah, gini, ini kan artinya adalah ini di kiri itu ada persen, di kanan ada persen, bisa hilang ya kan? Di kiri kita bagi 25 dapat 1, di kiri di kanan kita bagi 25 dapat 4. Tuh, jadi di sini adalah 1 terus 95.000 dikurangi HB per HB dikali 4 kan gitu. Nah, ini kan per ya. Ini kan per ya. Ini bisa pindah ruas yang awalnya pembagian jadi perkalian di situ. Berarti 1 dikali HB ya kan? 95.000 dikurangi HB dikali 4. Oke? Berarti di sini adalah HB, di sini min HB 95. Sorry, kita harus kalikan dulu. Ini kan kalikan masuk gitu loh. Jadinya kan min 4 HB ditambah ya kan, 95 kali 4 berapa? 9 kali 4 20, 9 kali 4 itu 36, 36 ditambah 2 38. Berarti 38 0 tuh kan? Nolnya berapa? 3. 380.000 itu hasil di sini. Nah, belum selesai. Lanjutkan lagi. Yang punya HB jadikan 1. Berarti 1 ditambah 4. 4 HB kan? 1 HB ditambah 4 HB. Sama dengan 380.000. Berarti ini 5 HB itu adalah 380.000. HB-nya adalah 380 dibagi 5. Nah, gitu. Jadinya 380 dibagi 5. 9 kali 5 itu 45 ya. Berarti 7. 7 kali 5, 35. 7, 35, 36. Nah, 76.000. 76.000. Nah, ini dia jawabannya. Begitu. Oke, sudah?
Nah, itu untuk perbandingan. Nah, kira-kira sampai sini dari awal sampai sini loh, sampai sini. Kira-kira ada pertanyaan nggak, teman-teman? Masih aman? Aman nggak? Aman ya? Oke, kalau aman, hmm, jam setengah 4 ya? Setengah 3 ya? 1, 2, ya. Ya, berarti udah selesai ya, karena cuma 1,5 jam nih. Oke, itu dulu. Kalau misal nggak ada pertanyaan, nanti aku kirimkan ini, apa namanya, eh, materi pembelajarannya, terus bisa kalian pelajari lagi, dan ada beberapa ini yang belum dikerjakan ya. Nah, tadi di sini nih bisa buat latihan gitu. Terus, oh ya, ini kalau mau ngerjain yang ini kan ada pajak ya. Nah, ini yang aku belum bahas tadi. Di sini dia tuh beli baju, ada diskon, ada pajak. Berarti yang dihitung dulu apanya? Yang dihitung dulu itu pajaknya ya. Karena apa? Diskon itu nggak semua pembelian harus ada diskon. Sedangkan biasanya nek beli sesuatu tuh, struknya itu kan pasti ada tuh. Bukan, pajak berapa persen gitu. Gitu. Nah, nanti dihitung pajaknya, karena pajak itu penambahan harga. Berarti kalau dicari harga harga untuk dibayar setelah pajak, berarti kan awalnya bayarnya kan 100%, berarti kan tinggal 100, jadinya 100 ditambah 10% karena kena pajak. Dihitung ini 110% dari 350.000. Nah, terus habis itu dia dikenakan pajak 30%, berarti bayarnya cukup 70%. Berarti nanti 70% dari 110% dari 350.000 gitu ya. Itu ini untuk sini gitu. Tinggalnya gitu aja. Kalau misal apa namanya, nggak ada pertanyaan, ya udah aku cukupkan dulu gitu. Terima kasih teman-teman atas kehadirannya gitu ya. Kalau misal ada pertanyaan nanti boleh langsung PC aku di atau di grup juga nggak masalah gitu. Itu, aku stop dulu recordingnya. Beneran nih nggak ada yang nanya nih ya?